Berikan padaku lewat lagu, aku jawab dengan irama. Bertanya menjawab dalam harmoni. Pernah dengarkan video kami padaku apa yang kau ingin tahu. Kita bercerita setiap diri, setiap nada, jawaban yang penuh makna. Padaku lewat lagu, irama yang sama. Bertanya menjawab dalam harmoni. Pernah dengarkan video kami. Setiap kata yang kita nyanyikan, jawaban datang dalam melodi. Lewat lagu kita saling mengerti. Dialog pun terjalin indah, penuh hati. Padaku lewat lagu, aku jawab dengan irama yang sama. Bertanya menjawab dalam harmoni. Untuklah dengarkanlah video kami. Lewat lagu kita berbicara, tanya jawab penuh ceria. Jangan ragu kami, video ini buatmu bahagia. Tanyakan padaku lewat lagu ini. Aku jawab dengan irama yang sama. Bertanya menjawab dalam harmoni. Untunglah dengarkanlah video kami. Kita apa kabar, cerita dong. Kita lagi sibuk, ada tugas yang numpuk. Pekerjaan banyak bikin kepala pusing. Tapi kita tenang, pasti bisa atasi. Dengan semangat tinggi, gak ada yang susah, pasti bisa. Kita jangan khawatir, kita bisa kok. Kita sama-sama pasti bisa sukses. Gak perlu takut, ayo semangat terus. Kita raih mimpi dengan kerja keras. Jika kamu lagi ngapain, ayo bawa semangat, kita mulai kerja. Hei, kita jangan mengalah, bersama kita pasti bisa. Jika kamu pintar, jangan pernah ragu, semua masalah bisa
dilewati. Dengan senyumanmu dunia jadi terang. Ayo kita teruskan langkahmu, kita sama-sama pasti bisa sukses. Gak perlu takut, ayo semangat terus. Kita kamu lagi ngapain? Ayo bawa semangat kita mulai kerja. Ayo kita jangan mau kalah, bersama kita pasti bisa. Bisa, ayo terus maju, jangan berhenti, jangan ragu. Nanggung masalahnya. Nanti belajar metode penugasan, mana gimana kasih pusing juga sih. Banyak harapan yang butuh perhatian, tapi aku pasti bisa. Ayo semangat, kita bilang aku lagi belajar metode penugasan. Iya, tapi kayak gila tetap Dia yang harus dihitung, harus tahu cara biar nggak bingung. Reduksi baris jangan lupa, kurangi nilai terkecil supaya mudah reduksi kolom. Terus dilanjut, ayo semangat, jangan takut. Metode penugasan bikin pusing tapi pasti bisa, jangan menyerah. Langkah pertama buat dulu, terus reduksi biar jadi juara. Sumber daya tugas harus seimbang, setiap elemen harus dihitung. Juara terus karena metode penugasan bikin pusing. Langkah pertama buat ngetes dulu. Itu yang buat alokasi tugas, sumber daya cara efisien. Cerita dong, aku masih bingung. Biar paham ayo jelaskan metode penugasan efisien banget. Alokasikan tugas biar nggak salah, pekerja atau mesin semua teratur supaya nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Matriks
pertama yang harus dibuat, kurangi baris dan kolom supaya lebih simpel, tutup nol dengan garis minimum biar penugasan lancar pasti efektif. A itu yang buat alokasi tugas, sumber daya dengan cara efisien, kita ceritakan dengan lebih jelas supaya enggak bingung, pasti paham. Setiap sumber daya tugasnya harus jelas, baris dan kolom harus dikurangi garis minimum, tutup nolnya, penugasan jadi lebih cepat, metode penugasan jadi lebih gampang, gak ada waktu yang terbuang, langkah-langkah pasti sukses. Ayo kita mulai, gak ada sulit. A itu yang buat alokasi tugas, sumber daya dengan cara efisien, kita ceritalah lebih jelas supaya enggak bingung dan pasti paham, metode penugasan bikin semuanya efektif. Ayo coba biar kita sukses. Iya, jadi ini teknik matematis buat alokasi tugas yang pas. Sumber daya bisa bekerja atau mesin di pabrik sana, biar kerjaan cepat, beres waktu dan biaya jadi irit. Atau kalau bisa malah untung, makin maksimal hasilnya. Metode penugasan bukan sembarang cara, langkah-langkahnya jelas supaya efisien semua. Ada matriks biaya, lalu direduksi, barisan dan kolomnya semua dihitung dulu. Kalau sudah nolnya ditutup garis minimal, kalau belum cukup kita ubah lagi nilai, sampai semua tugas dapat penugasan satu ke satu, pas sesuai sumber daya. Misal ada 4 pegawai dan ada 4 jenis tugas, tiap orang cuma satu kerja dan tugas cuma 1 orang, data biaya harus lengkap supaya langkah bisa tepat. Kalau udah cocok semua, langsung kita tetapkan metode penugasan. Bukan sembarang cara, langkah-langkah jelas supaya efisien semua. Ada matriks biaya, lalu direduksi, baris dan kolomnya semua dihitung dulu. Kalau sudah nolnya ditutup garis minimal, kalau belum cukup kita ubah lagi nilai, sampai semua tugas dapat penugasan satu ke satu pas sesuai sumber daya. Metode ini hebat, bikin kerja makin cepat, manajemen operasi jadi makin mantap. Tugas yang harus dibagi, kita buat makin biaya tahu
proses yang pada metode ini bantu menulis mesin mana paling cepat dan hemat cepatkan pemeran petugas yang tepat selesai dengan cepat menyediakan jelas di ruang yang tersedia agar semua jadi tertata. Meski satu wilayahnya biasa mereka tercapai semua. Itulah contoh penerapannya di dunia kerja. Mari bisa dilakukan sebagai penugasan yang rapi, asalkan data kita miliki biaya, waktu, dan efisiensi. Tempatkan karyawan petugas yang tepat pekerjaan sesuai dengan jabatan telah di ruang yang semua jadi tertata tepat oleh wilayahnya dia takutnya untuk tercapai semua. Itulah contoh penerapannya terima kasih penjelasannya, aku makin mengerti. Kamu tahu nggak, metode ini bisa bantu kerja. Yuk dengerin ceritanya. Misalnya gini, kita di kantor. Ada 4 orang dan 4 tugas. Kalau asal pilih, bisa berantakan. Makanya kita pakai metode ini. Karyawan bisa dipilih tepat sesuai kemampuan dan biaya. Produksi pun jadi lebih cepat kalau mesinnya ditugaskan pas. Kita bisa pakai metode penugasan untuk karyawan, tugasnya ditentukan. Mesin pun bisa taruh di posisi yang paling hemat dan efisien. Sales pun ditaruh di wilayah yang pas. Target penjualan makin gampang dicapai. Uang kelas juga bisa dijadwalkan. Dia mata kuliah nggak tabrakan, caranya pakai matis biaya. Oh, reduksi baris dan juga kolomnya, tutup semua angkanya di sana. Baru deh kita tetapkan tugasnya. Kita bisa pakai metode penugasan. Untuk karyawan, tugasnya ditentukan. Meskipun bisa ditaruh di posisi yang paling hemat dan efisien, sales pun ditaruh di wilayah yang pas. Target penjualan makin gampang.
tercapai di ruang kelas kita. Bisa diterapkan di mata kuliah tatap. Buat dari angkatan kamu nggak butuh duit jadi jabatan. Kalau nggak butuh aja jabatan. Sedangkan kita mau masuk liga ini, masuk kemana di mana. Dari semangka metode penugasan jangan asal jalan, ada syarat ada aturan, yuk kita pelajari dulu. Oh iya bisa dipakai di mana-mana, dari kantor sampai pabrik yang sibuk kerja, tapi jangan lupa ada syarat utama biar hasilnya akurat dan enggak sia-sia. Sia yang baru tahu metode ini gak bisa sembarangan. Kalau mau berhasil asumsinya harus dipenuhi dulu, jumlah sumber daya harus sama tugasnya, satu lawan satu itu aturannya tiap orang. Wailah tiap orang cuma bisa satu kerjaan, dan tiap tugas cukup satu orang saja. Biaya dan waktu harus diketahui, biar perhitungan biar langsung dieksekusi. Duduk di kelas manajemen operasi, Pak Adi jelasin sambil goyang kanan dan kiri tentang penugasan, bukan sembarang tebakan. Ada aturan, jangan asal-asalan. Pertama jumlah tugas dan sumber daya harus sama, biar logika ternyata. Kedua, tiap sumber daya hanya boleh memegang satu tugas aja. Ada dong, asumsinya ada dong. Biar penugasan gak jadi bohong. Yang ketiga,
matematika bukan tempat drama, ayo taati semua asumsinya. Ada dong, ini bukan sayur lodeh, penugasannya jelas, bukan isi kertas ujian. Ada dong, ini metode keren dong, biar sumber daya kamu lebih efisien dong. Oke, paham tentang asumsinya, tapi aku masih bertanya, bagaimana cara kerjanya? Pak Adi tersenyum berkata, langkah pertama buat matriks biaya, baris itu sumber dayanya, kolom jadi tugasnya, kurang baris semua elemen dengan angka paling kecil di baris itu, lalu lanjut reduks kolom dengan angka terkecil dari kolom itu. Kini nol pun mulai bermunculan, tapi belum selesai semua. Buat garis tutupi semua nol yang ada dalam matriksnya. Kalau garisnya jumlahnya belum cukup, cari angka paling kecil yang belum tertutup, kurangi itu dari yang terbuka, tambahkan ke yang silang 2 garis, ulangi lagi hingga garis sama banyak dengan baris atau kolom. Ini saatnya penugasan, satu tugas untuk satu baris, pastikan tak ada yang saling tumpang. Tindih ini metode penugasan yang pasti, ini ku tahu caranya pasti, langkah demi langkah buat semuanya jadi. Biaya minum kerja pun efisien, inilah caraku menugas terakhirku. Ia ada beberapa langkah penting kau harus tahu sebelum kau mulai. Buat dulu teks biaya yang sederhana, garisnya benar, kolomnya itu tugasnya. Kemudian reduksi baris dilakukan setiap angka di baris itu dikurang dengan nilai terkecilnya paya nol. Mulai muncul di situ ke reduksi kolom. Dengan cara yang hampir sama, kurangi tiap angka dengan nilai terkecil di kolom itu. Jika sudah tutup semua nol dengan garis horizontal atau vertikal, lihat apakah jumlah garis sama dengan jumlah baris. Lalu temukan angka terkecil yang tersisa, kurangi dan semua yang belum tertutup, lalu tambahkan ke yang bersilang 2 garis, ulangi sampai garis cukup. Kini kau bisa buat penugasan, cari angka nol yang tak berkonflik. Satu tugas, satu sumber daya, itulah cara kerja metode Hungaria.
Pak Adi tanya sudah sampai mana? Aku jawab lagi nutupin mata. Terus abis itu apa? Jangan buru-buru lihat dulu garisnya. Cukup nggak tuh, belum cukup. Lanjut langkah baru cari angka paling kecil. Yang belum tertutup tuh, kurangi yang belum tercover. Tambah disingkatkan 2 garis, bikin matriks makin rapi. Goyang logika jangan nangis, bang penuh dasar. Satu tugas satu tim kerja, mau jadi kunci utama. Goyang strategi bukan drama, penugasan pilih posisi. Yang paling pas gak boleh ada yang double. Tugas efisien hemat waktu jelas. Kalau sudah ketemu semua, penugasannya tinggal dijalankan. Langkah-langkahnya udah lengkap, hemat waktu hemat biaya. Penugasan manajemen, operasi mantap jiwa. Pemilang ikut luar biasa, belajar sambil jadi bisa. Tapi tugas lebih dijoget, dari teori jadi praktik. Bareng Pak Adi kita belajar sambil happy. Yuk terus semangat di kelas manajemen operasi. Iya tugas beres dan mulai jadi fantastis. Lampu tiga di depan mata, bersihkan air dengan lupa. Setiap malam kita kurangi dengan nilai paling kecil. Situ matematik sapi yang terjadi makin pasti. Mulai bermunculan dari strategi siapkan. Garis hari, sentak antar, titik kabut, warna jadi. Dapat tutup semua dengan garis minimal, bukan tebakan ini logika umum. Kalau jumlah garis sama banyak, ayo kita lanjut, jangan sampai meraih solusi ini sampai lengkap. Pasti metode punya dia, top banget sih efisiensi.
Garis minimnya yang kamu buat harus menutupi semua nol di matriks. Horizontal vertikal harus pas. Pakai cara yang cermat, jangan asal-asal. Kalau sudah cukup jumlahnya, garis menutupi semua nol. Artinya kamu bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jangan ragu, garis yang sedikit menutupi semua. Nol itu udah pasti hilang. Jumlah garis sama dengan baris, baru bisa lanjut. Yuk kita selesaikan. Tapi ingat ya, kalau jumlah garis kurang gak bisa lanjut. Harus hati-hati. Hitung lagi dengan seksama, baru kita bisa terus maju. Langkah kelima pun akan datang. Cari angka terkecil yang belum tertutup. Kurangi dari yang tidak tertutup. Tambah ke persimpangan garis, jangan keliru. Garis yang sedikit menutupi semua. Nol itu sudah pasti hilang. Jumlah garis sama dengan baris, baru bisa lanjut. Yuk kita selesaikan. Jadi kita udah siap penugasan, menggunakan langkah-langkah yang tepat. Dengan garis minimum semuanya jadi mudah. Langkah kelima pun siap kita jalankan. Nih, cepet deh. Langkah keenam, waktunya penugasan. Pilih posisi yang nol di matriks. Dengan cermat, jangan sampai salah. Setiap tugas punya satu sumber daya. Pastikan satu sumber daya diberikan pada satu tugas. Dan satu tugas hanya untuk satu. Ada yang tumpang tindih ya. Penugasan udah waktunya dimulai. Yang ada jadi kunci utama. Pastikan hasilnya optimal. Dengan langkah yang tepat, selesai. Tugas dan sumber daya saling berpasangan. Jangan ada yang terlewatkan. Pastikan semua sudah ditugaskan. Langkah keenam ini jadi penutupan. Penugasan sudah waktunya dimulai. Yang ada jadi kunci utama. Pastikan hasilnya optimal. Dengan langkah kita selesai. Semuanya udah tertugaskan. Langkah-langkah kita sudah terlewati. Dengan metode penugasan kita berhasil optimal, efisien, dan pastinya tepat. Langkah kelima, mari kita mulai. Cari angka terkecil, jangan sampai salah. Yang belum tertutup, itu yang kita pilih. Kurangi angka biar semua sesuai. Maksud kita susun dengan pasti. Angka
kita temukan. Pulang dengan hati-hati, jangan kebiasaan. Langkah kelima, mari kita mulai. Cari angka terkecil, jangan sampai salah. Yang belum tertutup, itu yang kita pilih. Kurangi angka biar semua sesuai. Elemen yang terkhusus tetap perhatikan. Kurangi angka yang ada, jangan bimbang di persimpangan garis. Tambah sedikit biar hasilnya pas, benar-benar cocok. Kelima, mari kita mulai. Cari angka terkecil, jangan sampai salah. Yang belum tertutup, itu yang kita pilih. Kurangi angka biar semua sesuai. Mati samping hati, langkah ke depan. Dengan cara ini kita pasti menang. Tambah kurang semuanya seimbang. Semua elemen jadi saling mendukung. Langkah ke depan, mari kita mulai. Cari angka terkecil, jangan sampai salah. Yang belum tertutup, itu yang kita pilih. Kurangi angka biar semua sesuai. Makin rapi, langkah ke depan.
Alokasi tugas pasti efisien. Langkah-langkahnya jelas bikin tenang. Tugas dibagi enggak ada yang salah. Matriks selesai, semuanya oke. Matriks sudah selesai, langkahnya benar. Posisi 0 jadi penentu, jangan takut. Baris dan kolom jangan sampai sama. Penugasan tepat, hasil sempurna. Alokasi tugas pasti efisien. Langkah-langkahnya jelas bikin tenang. Tugas dibagi nggak ada yang salah. Matriks selesai, semua oke. Tugas sudah terbagi tanpa tunda, no jadi petunjuknya. Jangan khawatir ya, di setiap baris ada tugasnya. Di setiap kolom pasti pas semua. Alokasi tugas pasti efisien. Langkah-langkahnya jelas bikin tenang. Tugas dibagi nggak ada yang salah. Matriks selesai, semuanya oke. Matriks selesai, tugas terbagi rata. Dengan cara ini kita pasti menang, efisiensi tercapai, semua teratur. Mari kita rayakan tugas selesai sempurna. Alokasi tugas pasti efisien. Langkah-langkahnya jelas bikin tenang. Tugas dibagi nggak ada yang salah. Matriks selesai, semuanya oke. Metode biasa, bukan sekedar teori belaka. Tugas manajemen pasti selesai. Dengan cara ini pasti efektif tanpa ragu. Langkah-langkahnya jelas dan rapi. Metode ini bisa membantu kita di manajemen operasi. Harus efisien dengan sistem ini. Pasti sukses, ini bukan metode biasa, bukan sekedar teori belaka. Tugas manajemen pasti selesai. Dengan cara ini pasti efektif tanpa ragu. Mengatur tugas dengan cermat dan tepat. Setiap langkah jadi lebih terarah. Metode yang jelas harus berbagi. Matriks dan penugasan semua sesuai. Ini bukan metode biasa, bukan sekedar teori belaka. Tugas manajemen pasti selesai. Dengan cara ini pasti efektif tanpa ragu. Semoga paham Karina tercinta. Metode ini pasti bikin kamu bisa. Tugas selesai, manajemen sukses. Dengan cara ini hasilnya sempurna. Ini bukan metode biasa, bukan sekedar teori belaka. Tugas manajemen pasti selesai. Dengan cara ini pasti efektif tanpa ragu. Ya, cepat ini. Langsung gitu wah. Ya, ya. Udah langsung ya langsung. Langsung mulai yang ini, nggak ditereng ya. Ternyata asik. Ternyata asik pakai lagu ini. Bertanya dan jawab jadi seru kali. Lewat irama kita berbagi dialog lagu penuh arti penuh kawan. Kadang kita bingung harus ngomong apa, tapi dengan lagu semua jadi mudah. Tanya jawab lewat melodi, asiknya dialog selalu jadi seru. Ternyata asik.
lagu penuh arti penuh jawa. Jatuh kata-kata yang bunyi dengan lagu semua jadi berdiri. Lewat nada kita saling tahu, dialog lewat lagu pasti tak terlupakan. Ternyata asik pakai lagu ini, bertanya dan jawabnya didengar. Irama kita saling berbagi, dialog lagu penuh arti penuh tawa. Dengan lagu kita saling mengerti, tak ada yang bingung, semua jadi pasti. Hanya yang lewat melodi, serunya dialog lewat lagu ini. Ternyata asik pakai lagu ini, bertanya dan jawabnya didengar. Lewat irama kita saling berbagi, dialog lagu penuh arti penuh tawa.